Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi mengenai perencanaan audit dan prosedur analitis. Apa itu perencanaan audit? Perencanaan audit meliputi pengembangan strategis menyeluruh pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harusnya merencanakan audit dengan sikap skeptis profesional tentang berbagai hal seperti integritas manajemen, kekeliruan, dan ketidakberesan dan tindakan melawan hukum. Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan pada saat pekerjaan harus dilaksanakan, yaitu membuat satu program audit secara tertulis atau satu set program audit tertulis untuk setiap auditnya. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi sesuai dengan keadaan. Selama berlangsungnya audit, perubahan kondisi dapat menyebabkan terjadinya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang logis antar data keuangan maupun non-keuangan yang meliputi pembandingan jumlah-jumlah yang tercatat atas harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan prosedur analitis itu ada 3. Yang pertama sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai uji substantif, yang ketiga sebagai review keseluruhan dari laporan keuangan dalam tahap penyelesaian audit. Penggunaan prosedur audit dalam fase perencanaan yang efektif meliputi penyelesaian langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi perhitungan. Yang kedua, menentukan hasil yang akan diharapkan dengan menentukan pembanding. Yang ketiga, melakukan perhitungan. Yang keempat, analisis data dan mengidentifikasi perbedaan yang penting. Yang kelima, investigasi perbedaan yang tidak diharapkan. Yang keenam, menentukan pengaruhnya terhadap rencana audit. Jenis perhitungan dan perbandingan yang pada umumnya digunakan antara lain yaitu yang pertama, perbandingan data absolut, yaitu perbandingan antara satu jumlah tertentu tahun berjalan, misalnya saldo akun dengan data anggaran atau perakiraan. Yang kedua yaitu presentase per komponen atau analisa vertikal, yaitu dengan menghitung presentasi masing-masing akun terhadap totalnya, misalnya kas terhadap total aktiva, utang usaha terhadap total pasiva. Hasil perhitungan tersebut apabila diperbandingkan dengan data industri dapat memberikan indikasi adanya penyimpangan. Yang ketiga yaitu analisa rasio. Analisa rasio yaitu perbandingan antara suatu informasi keuangan dengan informasi keuangan yang lain. Yang keempat yaitu analisa kecenderungan atau trend analisis, yaitu perbandingan suatu data tertentu untuk beberapa periode akuntansi, baik dalam bentuk absolut, persentase, atau rasio. Rasio keuangan. Fungsi rasio ini cukup vital dalam sebuah keputusan perusahaan, terlebih data-data yang menjadi acuannya, yaitu berupa laporan keuangan di mana data-data tersebut merupakan hal yang paling penting. Yang pertama yaitu untuk mengetahui optimalisasi keuangan. Kedua, melihat efektivitas manajemen operasional. Ketiga, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Kemudian ada jenis rasio keuangan. Rasio ini terdiri dari beberapa jenis yang penting untuk diketahui agar penggunaannya bisa tepat sasaran. Berikut ini beberapa jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada profitability ratio atau rasio laba. Adalah suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Yang kedua, ada liquidity ratio atau rasio hitung jangka pendek, adalah teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, semakin banyak hutang menunjukkan ciri perusahaan yang tidak sehat, bahkan besarnya hutang dapat menimbulkan kebangkrutan. Yang ketiga, ada solvency ratio atau rasio hutang, adalah metode untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi
estimasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Kemampuan tersebut sangat penting sebagai bahan pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya. Dan yang keempat ada activity ratio atau rasio aktivitas, adalah setiap perusahaan tentunya memiliki aktiva yang dapat digunakan dalam proses produksi. Oleh sebab itu adanya analisa activity untuk menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya guna menghasilkan laba. Dengan demikian dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.